Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Eh, Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi terkait pemeliharaan sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi perkantoran atau bisa dibilang electronic office. Dan kami akan mempresentasikan terkait data-data yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini. Oke, boleh dilanjut. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nah, di sini kami berasal dari kelompok 9 yang beranggotakan Salsabila Rahmayani dengan NIM sekian, Muhammad Lazwardi Firdaus, Sakra Ramadan, kemudian ada saya sendiri, Rizky Hasan Syarif, dan juga satu rekan saya lagi yaitu Muhammad Agunul Hakim. Oke, next. Nah, di sini terdapat konteks indeks yang terdiri dari kurang lebih 10 proyek yang telah kami susun sebelumnya, yaitu antara lain pendahuluan, project integration management, project scope management, project time atau schedule management, project cost management, project quality, project human resource, project communication, project risk, project procurement, kemudian project stakeholder. Nah, dari semua proyek data akan kami bahas berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Kementerian Investasi atau BKPM memiliki peran sentral dalam koordinasi kebijakan penanaman modal. Nah, yang didukung oleh upaya reformasi birokrasi dan juga implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek kepegawaian, penting untuk memelihara dan mengintegrasikan aplikasi e-office. Aplikasi ini tidak hanya memberikan layanan kepegawaian, persuratan, dan keuangan, tetapi juga memerlukan pemeliharaan berkala untuk meningkatkan fungsionalitas dan integrasi sistem secara menyeluruh, sehingga tujuan proyek ini dapat tercapai. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Sakra Ramadan. Kepada Sakra, dipersilakan. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Project Integration Management. Di Project Integration Management terdapat 6 proses. Yang pertama itu membuat project charter. Proses ini melibatkan pembuatan dokumen resmi yang memberikan otorisasi untuk memulainya proyek ini. Proyek charter mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan utama. Selanjutnya membuat project management plan. Lalu selanjutnya ada mengarahkan dan mengatur pekerjaan proyek. Lalu ada mengawasi dan mengendalikan pekerjaan proyek. Lalu ada proses mengintegrasikan pengendalian perubahan. Dan yang terakhir ada proses menutup proyek. Oke, di Project Integration Management terdapat dua dokumen yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada Project Charter. Mungkin boleh ditampilkan. Oke, di dalam dokumen Project Charter ini terdapat informasi-informasi, contohnya ada nama project, lalu ada eksekutif sponsor yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, departemen sponsornya yaitu BKPM, lalu ada impact of project, proyek pemeliharaan sistem kepegawaian ini terintegrasi dengan aplikasi perkantoran di Kementerian Investasi atau BKPM yang meningkatkan efisiensi, operasional, dan kualitas layanan, serta mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan indeks SPBE dengan data yang lebih akurat dan terkini. Lalu untuk budgetnya itu sebesar 1.110.489.000 rupiah, sebagaimana yang terlampir pada RAB. Lalu untuk project manager itu ada Muhammad Agung Nur Hakim. Lalu tim membernya itu ada Sakra Ramadan, Salsabila, Lazwardi, Rizky, dan yang lainnya. Lalu untuk stakeholder itu ada grup 12, grup kami, lalu ada BKPM. Lalu untuk mungkin untuk sisanya dapat
dilihat pada dokumen berikut. Lalu selanjutnya, dokumen selanjutnya itu PMP. Pada dokumen PMP ini terdapat beberapa informasi, contohnya ada project scope, ada schedule, ada cost management, quality management, proses staff communication, risk management, procurement, dan stakeholder. Mungkin boleh lanjut ke slide. Selanjutnya, project scope management. Terlihat pada layar ini adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Untuk tahapan pertama itu ada inisiasi, dimulai dari project kick-off meeting, identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana project, penyusunan anggaran, analisis resiko, persetujuan dokumen inisiasi. Selanjutnya ada tahapan analisis, itu analisis tentang kebutuhan, perancangan integrasi, dokumentasi. Lalu selanjutnya ada desain. Desain ini mencakup desain antarmuka, mendesain fungsionalitas sistem e-office-nya, lalu menyiapkan dokumen tentang perancangan sistem yang detail. Selanjutnya ada implementasi, yaitu ada coding fitur e-office-nya, pembaruan software-nya, serta hardware-nya. Lalu selanjutnya ada testing. Di sini ada pengujian tentang sistemnya, lalu ada pengujian integrasi, ada user testing, lalu ada user acceptance test atau UAT. Selanjutnya ada tahapan deployment. Ini mencakup monitoring, ada update dokumen teknis, ada update manual book. Lalu terakhir ada project closure, itu mencakup evaluasi, penyelesaian administrasi, serta memeriksa hasil kerja dan tanda tangan persetujuan. Selanjutnya itu ada project time atau schedule management. Di sini ada kurang lebih ada 6 kegiatan, dimulai dari kick off meeting dan inisiasi project. Itu tanggal mulainya tanggal 1 bulan 4 2023, selesainya tanggal 3 bulan 4 2023. Lalu PIC-nya ada manajer project dan sistem analis, lalu sisanya mungkin dapat dilihat pada slide untuk menghemat waktu. Oke, mungkin untuk ini akan dilanjutkan oleh Agung. Baik, terima kasih kepada Rama. Untuk selanjutnya yaitu Project Cost Management, di mana untuk yang pertama yaitu kick off meeting dan inisiasi project dengan biaya 15 juta dengan rincian yang dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu studi literatur terkait pengembangan sistem dan metode analisis dengan biaya total yaitu 50 juta dan rinciannya dapat dilihat pada slide. Untuk yang ketiga itu perancangan, desain dan sistem dengan total biaya itu 400 juta 489.000 dan dengan rincian yang dapat dilihat pada slide. Yang keempat yaitu pemeliharaan dan pengembangan sistem dengan total biaya itu 400 juta dan rincian pekerjaan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengujian dan perbaikan sistem dengan total biaya itu 200 juta dan rinciannya dapat dilihat pada slide. Yang keenam yaitu serah terima pekerjaan dengan total biaya 45 juta dan rincian-rinciannya dapat dilihat pada slide. Dengan total biaya proyek ini adalah 1.110.489.000. Selanjutnya itu project quality management, yaitu perencanaan dengan penentuan standar kualitas yang harus dicapai, metode pengukuran, serta jadwal audit untuk memastikan bahwa standar tersebut terpenuhi. Kedua yaitu jaminan, yaitu serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan, mencakup pengembangan dan implementasi rencana jaminan kualitas serta pelaksanaan audit kualitas secara teratur. Selanjutnya yaitu pengendalian, yaitu kualitas proyek dipantau dan dikendalikan selama pelaksanaan proyek
mencakup pemantauan kualitas, pengambilan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian, serta penggunaan alat dan teknik untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu pemastian, yaitu pengumpulan dan dokumentasi bukti bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada yaitu Project Human Resource Management, yang dimana yang pertama itu Project Management bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan semua spesifikasi yang diharapkan. Yang kedua itu ada Sistem Analis, yaitu merancang model dan diagram, pembuatan desain database, proses testing, dan memastikan kualitas aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila. Ya, terima kasih Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran software developer, yaitu menulis kode yang efisien, mengembangkan fitur baru, dan memperbaiki bug untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar sesuai kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya ada DevOps Engineer, yaitu perannya mengelola infrastruktur cloud, memastikan proses deployment otomatis, dan pemeliharaan sistem berjalan lancar. Selanjutnya, ada UI/UX designer, yaitu memastikan aplikasi mudah digunakan dan menarik secara visual dengan menguasai software design. Lalu ada IT support, memberikan dukungan teknis kepada pengguna dalam penggunaan aplikasi e-office serta mengelola isu teknis terkait. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu peran technical writer, yaitu pembuatan dokumentasi teknis terkait pemeliharaan. Selanjutnya, ada project communication manager di sini, manajemen di sini ada stakeholder-nya yaitu, project manager, yaitu Muhammad Agung Nur Hakim, lalu ada sistem analis, Sakra Ramadan, lalu saya sendiri sebagai DevOps engineer, lalu ada Ucok William sebagai software development, ada Muhammad Lazuardi Firdaus sebagai UI/UX developer, Rizky Ahsan Syarif sebagai IT support, dan Jun Markus sebagai technical writer. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya Lazuardi. Baik, terima kasih Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang project risk management ataupun risiko apa saja yang harus dikelola dalam project ini. Yang pertama untuk manajer proyek. Manajer proyek harus bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dari proyek. Kemudian manajer proyek juga harus bisa untuk menyusun dan mengomunikasikan rencana respon dari risiko. Kemudian yang kedua, sistem analis, di mana sistem analis harus bisa menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang solusi sistem. Kemudian mengidentifikasi risiko terkait kebutuhan bisnis dan solusi dari sistem. Kemudian untuk DevOps, yang pertama DevOps harus bisa menilai potensi kegagalan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu merancang sistem cadangan dan uji coba rutin. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu programmer perangkat lunak. Programmer perangkat lunak harus bisa berkolaborasi untuk mengidentifikasi risiko pengembangan seperti keterlambatan atau bug. Kemudian melakukan pengujian komprehensif untuk meminimalkan kesalahan teknis. Kemudian UI/UX designer yang pertama mengidentifikasi risiko terkait kepuasan pengguna seperti navigasi yang sulit. Kemudian merancang iterasi desain untuk mengurangi risiko pengalaman pengguna yang buruk. Kemudian untuk IT support, yaitu merespon dan menangani insiden terkait risiko teknis seperti kerentanan keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu technical writing. Technical writing di dalamnya adalah mendokumentasikan strategi mitigasi risiko dan prosedur penanganan insiden. Kemudian untuk project procurement manajemennya, di sekitaran komputer, proyektor, meja dan kursi rapat, kemudian alat tulis kantor, internet, dan domain. Untuk detail justifikasi dan dibutuhkannya kapan bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk project stakeholder manajemennya, yang pertama yang memiliki kepentingan itu ada project management,
manager, sistem analisis, DevOps, software developer, UI UX designer, IT support atau helpdesk, dan untuk yang kepentingan sedang ada pada technical writer. Oke, mungkin untuk presentasi dari tugas kami sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.